Tiket timnas Indonesia versus Thailand habis terjual, supporter diminta sportif. Media Vietnam duga timnas Indonesia suap wasit di Piala AFF 2022. Media Spanyol soroti debut Jordi Amat di timnas Indonesia. Syarat timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2022. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita timnas Indonesia, akan memberikan 10 update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Tiket timnas Indonesia versus Thailand habis terjual, supporter diminta sportif. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta supporter memberikan dukungan secara sportif untuk timnas Indonesia saat menghadapi Thailand. Tampil sebagai tuan rumah, Muhammad Iryawan berharap supporter bisa bersatu memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia. Supporter diharapkan dapat memadati SUGBK Senayan Jakarta Pusat untuk menambah semangat tim asuhan Sintayong. Namun Iryawan meminta supporter agar selalu memberikan dukungan yang sportif untuk timnas Indonesia. Dukung timnas dengan sportif dan berikan image yang baik seperti supporter-supporter di negara lain, ujar Muhammad Iryawan. Media Vietnam duga timnas Indonesia suap wasit di ajang Piala AFF 2022. Media Vietnam The Tau 247 sempat menduga timnas Indonesia menyuap wasit di Piala AFF 2022. Penilaian itu muncul karena pelatih timnas Brunei Darussalam Mario Rivera merasa dirugikan dengan sejumlah keputusan wasit asal Korea Selatan Kim Hae-gun saat timnya kalah telak dengan skor 0-7 dari timnas Indonesia. Indonesia dituduh menyuap wasit di Piala AFF 2022. Tulis The Tau dalam judul artikel yang mereka buat. Pelatih Brunei, Mario Rivera mempertanyakan wasit yang dinilainya tidak adil, lanjut media asal Vietnam tersebut. Media Spanyol soroti debut Jordi Amat di timnas Indonesia. Media Spanyol menyoroti debut bek Jordi Amat bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi Indonesia. Bek kelahiran Spanyol tersebut memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pemain berusia 30 tahun itu dikaitkan dengan naturalisasi timnas Indonesia sejak 2018. Proses panjang Jordi itu akhirnya berakhir pada November lalu. Ex pemain Betis mendapatkan pertandingan pertama bersama timnas Indonesia, tulis Estadio dalam judulnya. Dalam laporan tersebut, Jordi Amat disebut harus menunggu lebih dari 1 tahun untuk bermain bersama tim Merah Putih. Teraton Bunumatan cedera, timnas Thailand diminta tak gentar hadapi timnas Indonesia. Bintang timnas Thailand Teraton Bunumatan terancam absen saat lawan timnas Indonesia lantaran cedera. Teraton mengingatkan rekan-rekannya tidak gentar meski tidak dengan kekuatan penuh. Di laga versus Filipina, Teraton mencetak assist untuk gol cepat Terasil Dangda di menit ketiga. Teraton terus dimainkan hingga penghujung laga. Namun, penyerang berusia 32 tahun itu mengalami cedera dan harus ditanduk keluar lapangan. Pertandingan melawan Indonesia saya pikir itu salah satu permainan yang harus kita lalui. Tidak peduli siapa yang kita temui, kami harus mencoba memainkan gaya kami. Kami tidak peduli siapa lawannya, kami harus bermain dengan gaya kami sendiri, sambungnya. Celah Thailand yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Laga kontra Thailand bisa disebut sebagai ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Sejauh ini skuad Garuda masih sempurna dengan torehan 2 kali menang. Namun kemenangan tersebut didapat melawan tim yang secara kualitas berada di bawah timnas Indonesia. Partai melawan Thailand juga ulangan final Piala AFF 2020 lalu. Indonesia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam tersebut. Skuad Garuda mendapat keuntungan karena berstatus tuan rumah dan bakal mendapat dukungan penuh dari supporter. Selain itu ada celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mengalahkan Thailand. Celah tersebut ialah absennya sejumlah pilar penting tim Gajah Perang saat menjuari Piala AFF 2020. Tercatat Thailand tidak diperkuat oleh Chonatip Songkrasin dan Supachok Sarachat yang menjadi momok pada final Piala AFF musim lalu. Tak ikuti jejak rekannya ke Eropa, pemain timnas Indonesia pilih bertahan di klub Malaysia. Sadir Ramdhani, salah satu pemain timnas Indonesia, sepertinya telah menentukan kemana arah masa depannya.
Dilansir dari Bola Sport, Sadi Ramdhani berpeluang bertahan bersama klub asal Malaysia Sabah FC. Hal ini disampaikan langsung oleh sang pemain saat diwawancarai oleh Harimau Malaysia. Bisa jadi saya tetap di Sabah FC karena pelatih dan manajemen klub juga sempat mendukung saya. Rekan-rekan pemain juga mendukung saya untuk tetap di Sabah FC. Jadi bisa saja saya tetap di Sabah FC, terang Sadil Ramdhani. Don Van Hau, pemain problematik Vietnam. Masih ingat dengan sosok bek Vietnam Don Van Hau? Ya, pemain berusia 23 tahun itu pernah menjadi public enemy timnas Indonesia U23 di SEA Games 2019. Sekarang Don Van Hau menjadi musuh bersama Malaysia di Piala AFF 2022. Jika pembaca melakukan pencarian dengan kata kunci Don Van Hau di Twitter, maka yang keluar mayoritas adalah hujatan dan caci maki dari netizen Malaysia. Gara-gara Don Van Hau, Malaysia dihajar tuan rumah Vietnam dengan skor telak 0-3 dalam matchday ketika grup B Piala AFF 2022. Don Van Hau lalu berupaya menghalau Azam Azmi. Yang terjadi, lengan dan sikutnya malah menghajar dada pemain berusia 21 tahun tersebut. Azmi lantas merintis kesakitan setelah dihajar Don Van Hau. Syarat timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sudah mengantongi 6 poin di Piala AFF 2022. Berikut syarat skuad Garuda lolos jelang duel lawan Thailand. Bila timnas Indonesia menaklukkan Thailand, secara otomatis Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan sudah dipastikan lolos ke semifinal. Walaupun di pertandingan lain, Kamboja berhasil mengalahkan Brunei. Hal itu lantaran di laga terakhir Kamboja akan bersua dengan Thailand. Dengan demikian, kedua tim bakal saling bunuh di laga terakhir untuk merebutkan jatah tiket lolos semifinal. Dan sebaliknya, bila Thailand mengalahkan timnas Indonesia, skuad Garuda masih bisa berharap meraih tiket lolos di laga terakhir saat bersua dengan Filipina. Namun, saat bersua dengan Filipina, timnas Indonesia harus melakukan partai away ke Filipina. Dan semoga saja pertandingan saat melawan Thailand, timnas Indonesia dapat meraih hasil yang sempurna. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.